kembali lagi di Open House Republik Mimpi dan kita masih bahas masalah yang hangat dan dekat dengan kita, yaitu masalah sembako. Untuk itu saya mohon Effendi, ini tadi Afiliani mengatakan bahwa terus terjadi ya berulang-ulang setiap tahun menjelang hari Lebaran, hari Raya dan lain-lain. Itu bisa diatasi atau tidak? Itu pertanyaan yang penting ya. Karena tadi saya lihat di layar kan, di gambar yang datang kemana-mana tuh Menteri Perdagangan. Kalau tentu saja Menteri Perdagangan dia taunya soal dagang mendagang. Mesti yang datang itu Menteri Kesejahteraan Rakyat atau Menteri Sosial barangkali ya. Gimana Afiliani? Seharusnya bisa. Karena apa? Karena kalau kita lepas kepada pasar, jangan minta bahwa pasar itu bisa menurunkan harga. Karena pasar itu selalu mencari, kalau banyak yang minta, ya dia jual semahal-mahalnya. Oleh karena itu, di sini dibutuhkan institusi pemerintah sebenarnya sebagai penstabilitas harga. Oleh karena itu, tadi saya katakan bahwa seharusnya Menteri Perdagangan sebagai kebijakan di bidang perdagangan harusnya membawa institusi tadi, Bulog, ya, kemudian pemerintah daerah dengan BUMD-nya. Sehingga ketika harga naik, BUMD-nya yang harus mengguyurkan harga-harga 9 bahan pokok itu dengan harga murah, maka otomatis perusahaan-perusahaan swasta akan menurunkan juga harga gitu. Nah ini kan persoalannya dibiarkan, hanya stok yang ditambah. Stok itu kan berarti tidak ada kaitannya dengan harga gitu. Nah itu persoalannya. Bisa diatasi kan sebenarnya. Iya. Bisa diatasi sebenarnya masalah kenaikan persoalannya harga. bukan hanya masalah stok aja Pak Wapres. Harga. Harga gitu Pak Wapres. Dia bisa diatasi ya Bu ya? Bisa itu. Apa yang di dunia ini nggak bisa? Iya Pak bisa. Ya baiklah pemirsa, kita punya seorang opener seperti biasa Republik Mimpi. Opener adalah pembuka opini dan solusi, dan opener kita malam ini Pak Wapres ngakunya adalah sebagai penimbun sembako Pak. Sebagai seorang penimbun sembako. Kita sambut Renal. Selamat malam Bapak Wapres. Ya. Sebelumnya saya mau ralat Pak. Ya. Kalau saya ini sebenarnya bukan penimbun Pak. Iya. Tapi saya pengaman sembako Pak. Jadi apa bedanya itu? Ya jelas beda Pak. Ya beda dong. Ya, kalau yang namanya penimbun Pak, Ya. itu adalah menimbun sembako. Ya. Sumpah Pak ini Pak. Bener ini Pak, sumpah. Ngapain sumpah-sumpahan sih? Apa Bapak nggak berani sumpah Pak? Yang itu malah saya yang jadi disumpahin sih. Ini namanya penimbun Pak. Oke, Nah itu. kalau saya pengaman sembako Pak. Oke. Jadi di mana sembako itu saya amankan. Di saat nanti benar-benar aman, itu sembako saya jual kembali Pak. Sumpah Pak. Sumpah. Saat yang aman itu kapan maksudnya? Ya saat-saat kayak harga barang sudah naik, terus barang-barang sudah langka Pak. Sumpah Pak. Iya ya. Orang Ya, punya Pak nyumpahin Wapres. orang aja. Pak Wapres, biarpun Bapak sama opener ini ya sama-sama punya jiwa dagang, tapi jangan belain dia. Bapak tetap mesti memihak rakyat. Oleh karena apa, mau pakai istilah penimbun kek, pengaman kek, tetap aja ujung-ujungnya yang susah ya rakyat. Yang ngebelain itu siapa, Gus? Saya juga marah sama dia yang satu ini nih. Ya. Jadi Anda selama ini yang suka ngumpetin sembako ya? Loh. Bukan Pak, saya mengamankan Pak. Sumpah Pak. Sumpah. Jadi saya itu justru malah menolong rakyat loh Pak sebenarnya Pak. Di saat rakyat itu mungkin tidak punya sembako, lah karena saya mengamankan Pak, saya berikan kembali Pak. Ya, di situ kita sama-sama happy Pak. Rakyat happy dapat sembako, saya juga happy dapat untung gede Pak. Sumpah ya Pak. Yang happy itu Anda sendiri bukannya rakyat. Loh, gini Pak, masalahnya ini kalau masalah sembako, tapi ini sumpah loh Pak, ini bener sumpah. Enggak, ini kita mesti nanya Pak Nanti Wapres. lama-lama saya sumpah jadi kodok Pak. Tenang Pak, tenang. Kita mesti nanya Pak Wapres, kenapa harga sembako bisa naik? Pasti dia tahu dong kenapa. Siapa yang mulai? Iya. Siapa yang mulai? Kenapa Kalau sembako itu bisa Pak, naik? bukan saya Pak, saya cuma ikut-ikutan Pak. Sumpah loh Pak, sumpah. Iya. Saya ikut-ikutan Pak. Jadi kalau saya sama teman-teman pedagang lain jualan mahal, terus saya harganya tetap, saya nanti dibenci Pak sama teman-teman pedagang Pak. Musuh saya banyak Pak nanti Pak. Sumpah gitu. Sumpah. Ya.
Tapi itu kan biar bagaimanapun ada risikonya buat rakyat, gitu kan? Betul, Pak. Jadi hitungannya kami berharap, Pak, semoga sembako ini juga nggak naik turun, Pak. Sumpah, Pak. Kok masih berharap? Jadi selama ini yang menaikkan harga itu siapa yang mengatur harga? Bener, Pak, saya nggak tahu, Pak. Itu saya cuma ikut-ikutan tren, Pak. Sumpah itu loh, Pak. Saya ikutan tren, Pak. Jadi kalau trennya harganya naik, saya ikut naik. Kalau trennya harganya turun, saya ikut turun, Pak. Sumpah itu loh, Pak. Anda itu lahirnya tahun 28 kali ya. Sumpah pemuda. Kenapa, Pak? Sumpah pemuda. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali, Pak. Daripada bikin bingung ini, ya tetaplah open house di teras istana.